Presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto memberikan sinyal PKS akan bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju atau KIMPLES. Prabowo mengungkap saat ini seluruh pihak masih menjalin komunikasi dan berkonsultasi, bahkan dalam waktu yang tepat akan diumumkan. Jakarta, Pak. Kamera. Ya, ini terus kita terus konsultasi, komunikasi, ya. Insya Allah dalam waktu yang tepat kita umumkan. Oke? Dan pemirsa, untuk membahasnya saat ini kami sudah bersama dengan ada Bang Idrus Marham di sini. Bang Idrus, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah hadir di studio Metro TV. Kita akan membahas apakah betul ya bahwa KIMPLES ini sudah di depan mata sebetulnya, sehingga apakah wacana untuk nantinya di Jakarta itu kota kosong malahan akan menjadi sebuah kenyataan. Kemudian di luar sana juga sudah ada Wasekjen PKB Zainul Munasin. Selamat malam Pak Zainul. Assalamualaikum. Audionya belum dibuka. Selamat malam. Baik, Pak Zainul sudah bergabung. Kemudian juga ada Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Mas Burhanuddin Muhtadi. Selamat malam, Mas Burhan. Ini kiai politik. Oke, baik, semuanya sudah hadir. Mungkin saya ke Pak Zainul dulu ya. Pak Zainul, kita sudah melihat pertemuan Caimin atau Gus Imin dengan Pak Prabowo semalam. Betulkah pertemuan semalam itu mengonfirmasi bahwa PKB sudah masuk ke dalam Koalisi Indonesia Maju yang artinya bergabung dalam pemerintahan Prabowo Gibran? Sebetulnya kan tawaran dari Pak Prabowo untuk mengajak PKB bersama-sama di pemerintahan yang akan datang itu sudah disampaikan jauh hari ketika Pak Prabowo setelah ditetapkan menjadi presiden terpilih oleh KPU langsung berkunjung ke kantor DPP PKB, dan saat itu sudah disampaikan maksud dari Pak Prabowo untuk mengajak seluruh komponen politik yang ada di Indonesia ini termasuk PKB untuk bergabung dalam pemerintahan. Dan bagi PKB kita sangat berterima kasih, mengapresiasi tawaran baik dari Pak Prabowo tersebut. Soal keputusan nanti apakah kita akan bergabung di pemerintahan yang akan datang, tentu ada mekanisme pembahasan di internal yang nanti akan kita lakukan. Salah satunya nanti adalah di Muktamar PKB di Bali pada tanggal 24 dan 25. Oke. Tapi pertemuan semalam itu diinisiasi oleh siapa, Pak Zainul? Oleh Caimin yang meminta untuk ketemu dengan Pak Prabowo, atau Caiminnya diundang oleh Pak Prabowo? Ya saling cocok-cocokan aja, Mbak. Saling cocok-cocokan aja. Kan kapan hari kan PKB menggelar Mukernas dan juga Harlah. Kita mengundang Pak Prabowo hadir di Mukernas dan juga Harlah, tapi karena beliau sedang ada lawatan ke luar negeri sehingga beliau berhalangan hadir dan diwakilkan kepada Bang Sukmi Dasko. Oleh karena itu, setelah Mukernas selesai, kita berkepentingan untuk menyampaikan pandangan-pandangan dari DPW PKB seluruh Indonesia terkait agenda-agenda strategis ke depan, termasuk 5 tahun Indonesia seperti apa. Karena ada rekomendasi eksternal yang itu perlu kita sampaikan kepada pemerintahan yang akan datang. Dan kebetulan juga Pak Prabowo baru pulang dari lawatan luar negeri, tentu ada banyak oleh-oleh tentang isu-isu strategis baik di tingkat global maupun di tingkat nasional. Jadi saya kira ini dua-duanya saling cocok-cocokan. Berkolaborasi. Ya, cocok-cocokan lah istilahnya begitu. Oke. Mungkin masih susah untuk dibocorkan ya sebetulnya hasil pertemuan semalam itu seperti apa, karena sebetulnya kan kami dari media juga sudah adalah selentingan informasi bahwa sebetulnya sudah tercapai sebuah kesepakatan. Apakah boleh kami ketahui sebetulnya kesepakatan itu sudah ada ya, tinggal tunggu pengumumannya saja ya, Pak Zainul? Ya, kesepakatan yang pasti itu bahwa PKB dan Gerindra tetap ingin bekerja sama dalam bidang politik, kebudayaan, dan lain-lain ya, yang orientasinya memang untuk kepentingan bangsa dan negara. Nah, format kebersamaan itu nanti teknisnya akan dibicarakan lebih lanjut, lebih dalam gitu ya, melalui mekanisme di masing-masing internal organisasi ya. Jadi kalau misalnya ini kita sampaikan secara terbuka, tentu karena rumusan detailnya juga masih dalam proses pembahasan, tentu kita belum bisa menyampaikan itu secara lebih
detail, lebih konkret gitu. Kita lihat Oke, dinamikanya baik, nanti. baik. Masih ada waktu sampai dengan 20 Oktober kan? Oke, kalau begitu. Selain pertemuan Caimin dengan Pak Prabowo semalam, Bang Idrus, semalam juga Pak RK kembali bertemu dengan Ketua Umum Golkar ya, Pak Erlangga Hartarto. Dan betul ya, sudah diputuskan bahwa calon wakil gubernur RK itu inisialnya S. Ya, jadi begini Mbak Zil. Yang pertama yang sudah diputuskan yang pasti itu adalah RK. Karena memang semula Partai Golkar itu telah menugaskan kepada RK di 2 tempat. Yaitu Jawa Barat dan DKI. Karena Jawa Barat sudah disepakati oleh Kim mencalonkan saudara Deddy Mulyadi dari Gerindra, maka pasti RK ada di DKI Jakarta. Nah, persoalan siapa wakilnya memang ini di dalam simulasi, ya, di dalam simulasi yang menyebut S. Jadi Ketua Umum semalam itu secara guyon politik itu menyebut ada S. Nah, kalau kita menyebut S itu kan banyak sekali. Iya, ya kita sudah tahu sudah ada nama Sohibul Iman yang ditawarkan oleh PKS. Iman, ada Ahmad Saihu, kemudian bisa juga Syekh Abu Bakar sekjennya itu, bisa juga ada Susono misalkan. Ada Susono itu juga adalah. Berarti intinya dari PKS. Ya, kalau kita melihat dari situ ya. Semua 4 S yang disebutkan itu dari PKS kan tuh, Bang ada juga Idrus. misalkan dari Nasdem, dari Nasdem ada Saroni. Kemudian ada lagi. Itu harusnya AS. Bukan. Nah, ini kan bisa saja singkatan-singkatan, Mbak Zin. Nah, kalau misalkan seperti itu, ini kan sudah jelas. Artinya adalah bahwa ini pasti tinggal mengumumkan. Nah, biasanya memang dalam dialog-dialog politik itu ada guyon-guyon, lalu kemudian menjadi keseriusan. Tetapi dengan inisial S itu kan hampir sudah pasti orangnya siapa dan lain-lain. Dan tentu bocoran-bocoran yang ada yang selama ini lebih aktif. Dan kalau kita ingin realistis melihat hasil pemilu yang ada di DKI Jakarta, maka PKS adalah partai pemenang. Nah, sehingga dengan demikian kalau misalkan PKS menjadi pertimbangan utama, maka itu sangat realistis dan sangat rasional. Dan salah satu cara untuk menghargai bagaimana sebuah hasil pemilu yang kita laksanakan bersama. Jadi saya kira itu tidak ada masalah kan. Jadi kalaupun memang Kim Plus nih katakanlah slotnya mungkin hanya 1, memang pantas sewajarnya diberikan kepada PKS karena suaranya paling tinggi di DKI Jakarta. Itu yang saya katakan, itu ada sangat realistis dan sangat rasional. Ya, tetapi saya kira yang namanya politik itu, saya ingin menanggapi tadi sahabat Zainal ini bahwa ya sebenarnya Pak Prabowo dari awal itu kan ada 2 prinsip mendasar yang menginspirasi mengapa pernyataannya ketika segera setelah ditentukan sebagai presiden terpilih itu mengajak semua pihak, utamanya pimpinan-pimpinan partai untuk bersama-sama. Ya, ini kan mengajak, kenapa? Jadi prinsipnya adalah bahwa memang dalam rangka untuk melaksanakan prinsip demokrasi Pancasila yang berasaskan pada kekeluargaan dan gotong royong. Jadi harus diajak semua. Nah, kalau diajak semua lalu mereka mau, alhamdulillah. Kalau tidak kan artinya bukan salah Pak Prabowo lagi. Karena Pak Prabowo dengan pemahamannya terhadap konsep demokrasi Pancasila adalah asas kekeluargaan, asas kegotong royongan dan harus diajak, semua sudah diajak. Dan pada waktu itu Mbak Silvi, kita kan masih ingat yang secara serta-merta merespon secara positif adalah Ketua Umum DPP Nasdem Bang Surya Paloh memberikan ucapan selamat, kemudian dilanjutkan dengan pertemuan. Dan saya punya keyakinan dengan pertemuan-pertemuan yang ada itu sangat produktif untuk bersama-sama. Karena ada ikatan kekitaan, ada semangat yang sama dan lain-lain. Dan juga PKB ketika itu juga ada respon yang bagus. Lalu kemudian ada saling kunjung-mengunjungi. Berarti PKS, PKB itu akan masuk ke dalam Kim? Jadi Kim Plus? Ya, jadi bukan Kim Plus lagi. Kalau sudah masuk itu sudah Kim. Jadi Kim Plus ini karena memang belum resmi. Kalau nanti pada saatnya sudah resmi, itu sudah Kim. Mau lama, mau baru, sudah Kim, satu kesatuan. Dan tentu hak-hak dan kewajiban untuk mengamankan Kim ke depan yang lebih produktif harus sama-sama. Oke, yang Bang Idrus ketahui PKS dan PKB sudah masuk ya ke dalam Kim? Ya, informasi yang ada. Dan ini kan teman-teman semua. Ya, informasinya begitu sudah masuk. Teman-teman semua, dan saya kira sinyal-sinyal yang ada, sahabat Zainal tadi sudah mengatakan bahwa sudah ada saling kunjungi, tinggal formatnya seperti apa. Kalau format itu masalah teknis. Dan tentu juga nanti akan terkait dengan bagaimana distribusi kader masing-masing anggota Kim secara berkeadilan, secara proporsional dan secara profesional, Basil. Saya kira itu yang penting. Baik, Mas Burhan, kalau Anda membaca konstelasi politik hari ini, apakah sudah dipastikan per hari ini bahwa Kim Plus itu sudah terbentuk dengan tambahan setidaknya yang kita lihat PKS katanya, kemudian juga PKB yang sudah ada pertemuan Caimin dengan Prabowo semalam. Nasdem juga dong, Basil. Jangan lupa. Ya, sebenarnya Kim Plus ini soal waktu. Yang masih belum pasti adalah plusnya ini siapa saja.
Apakah PKB, Nasdem, PKS, atau sekalian plus PD Perjuangan? Dan apakah itu mungkin? Secara politik mungkin. Pertama, karena desain multi partai sistem plus presidensial kita, itu memungkinkan partai pindah ke lain hati dengan sesuka hati. Yang kedua, karena karakter Pak Prabowo sendiri, yang membuka dengan lebar-lebar buat masuknya partai-partai lain untuk bersama dalam pemerintahan ke depan. Nah, saya sebut yang belum pasti plusnya siapa saja, karena bisa saja kerjasamanya di tingkat nasional plus lokal dalam konteks pilkada, atau kerjasamanya hanya di tingkat lokal, tetapi dalam konteks koalisi nasional untuk menopang Prabowo Gibran, belum tentu partai tersebut diajak dalam desain koalisi mendatang. Misalnya PKS. PKS mungkin saja diajak dalam konteks pilkada terutama di wilayah strategis, tapi belum tentu ya masuk dalam skenario koalisi nasional terutama direpresentasikan di kabinet. Jadi bisa juga dua-duanya. Jadi ini yang menurut saya sedang kita saksikan. Saya sendiri berharap sebenarnya koalisi itu tidak mengorbankan satu esensi demokrasi yang paling mendasar, yaitu adanya persaingan. Jadi literatur demokrasi dimanapun itu menyebut fungsi demokrasi yang paling krusial adalah persaingan. Dan kalau misalnya koalisi itu, kesepakatan itu ditempuh dengan menumpuk semua kekuatan ke dalam pemerintahan dan mematikan persaingan, maka demokrasi itu hilang esensinya. Dan potensi itu ada sekarang. Ya, makanya saya termasuk orang yang berharap, terutama dalam konteks jangka pendek, yaitu pilkada, itu jangan sampai masyarakat disuguhi kotak kosong. Karena itu artinya mematikan fungsi persaingan. Ya. Dan ini kegagalan partai politik. Karena partai politik di mana-mana justru menghadirkan persaingan dengan menyodorkan kadernya masing-masing. Dan aneh, ada calon yang elektabilitasnya tertinggi, tiba-tiba tidak mendapatkan tiket. Dan justru RK yang nomor 3 diusung rame-rame. Itu baru kali pertama dalam sejarah Republik ini. Dan menurut saya ada sesuatu ya yang terjadi sehingga Anies, saya sendiri tidak pernah mendukung dia, ya. Tetapi untuk kepentingan demokrasi, dia harus mendapatkan tempat dan kesempatan untuk berlaga. Dan sayangnya ada potensi dia tidak mendapatkan kesempatan berlaga, meskipun elektabilitasnya paling tinggi. Jadi menurut saya berilah kesempatan dia berlaga dan kalahkan ia di kotak suara. Dan itulah ya cara paling ksatria dan demokratis dalam rangka menciptakan iklim demokrasi yang beradab.